Annyeong sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di-subscribe dan juga jangan lupa di-like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu. Makasih. Jadi di pertemuan kali ini kita masih membahas topik yang sama, yaitu cash and receivables. Nah, tapi di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai transfer of receivables. Teman-teman, ternyata piutang itu bisa dipindah tangankan. Nah, semuanya akan kita bahas secara lengkap beserta contoh soalnya di pertemuan yang kali ini. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas lanjutan dari cash and receivables. Hari ini kita akan belajar mengenai transfer of receivables, yaitu sales of receivables dan juga secured borrowing. Oke, lanjut langsung aja. Jadi ada nih namanya pemindahan piutang. Kenapa sih orang mau memindahkan piutang? Karena untuk mempercepat penerimaan cash. Karena dia tuh lagi butuh cash. Nah, sedangkan juga yang namanya nagih orang utang itu butuh waktu, butuh uang juga, kadang butuh sewa debt collector. Nah, karena banyak hal-hal yang seperti ini, orang kadang males melakukan penagihan piutang. Orang males nungguin piutangnya dibayar karena kelamaan. Nah, makanya dia itu melakukan pemindahan piutang. Caranya gimana? Yang pertama itu dengan menjual atau factoring. Yang kedua itu dengan secured borrowing atau menjadikan receivables ini sebagai alat penjamin atau jaminan ya, jaminan untuk mereka meminjam uang. Ini adalah kita akan bahas pertama untuk penjualan piutang atau factoring. Ini adalah alurnya teman-teman. Jadi yang pertama, customer mau beli barang, dia place order dulu. Kemudian dari perusahaan ini dia ngecek dulu nih, dia males nih nagih utang si customer ini. Jadi dia request credit review ke perusahaan factoring. Apakah si customer ini memiliki blacklist? Apakah si customer ini pernah ada catatan hitam mengenai kredit yang dia nggak bayar? Nah, setelah si factoring cek, oh ternyata enggak nih, customer ini selalu bayar. Catatan utangnya bagus, selalu tepat waktu. Jadi dia approve kreditnya. So di approve, oke, sekarang saya kirim ya barangnya. Dia udah kirim. Nah, si factor ini akan membayar dulu advances cash. Nah, berarti sekarang si company ini udah dapat uang dari factoring. Kemudian si customer ini nanti ketika dia mau bayar utangnya, dia akan bayar utangnya itu ke factoring. Gitu ya. Factor itu sendiri apa? Factor sendiri itu adalah perusahaan atau bank yang membeli piutang untuk sebuah fee. Ya, jadi ingat alurnya, dia mau beli barang, oke, terus dia ngajuin credit review, kreditnya di approve, dia baru kirim barangnya, kemudian dia dapat uang dari perusahaan factor, dan baru customer kalau dia mau bayarnya ke perusahaan factor. Nah, ternyata sales of receivable itu ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah penjualan tanpa garansi dan yang kedua adalah dengan garansi. Di sini udah ada perbedaannya sangat jelas. Yang pertama, kalau tanpa garansi, resiko dan kerugian ditanggung oleh pembeli. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak bayar, si customer beneran nggak bayar, itu udah ditanggung oleh si pembeli piutang gitu ya. Kalau misalnya tadi tuh customer di sini nggak bayar, ya udah itu udah jadi tanggung jawab si factoringnya yang beli gitu ya. Tapi ada juga sales with guarantee, penjual menjamin pembayaran kepada pembeli. Jadi kalau misalnya si customer yang nggak beli gitu ya, nggak bayar, berarti si perusahaan yang tadi, si suppliernya itu menjamin nih ke factoring bahwa si customer ini pasti bayar utang gitu. Kalau misalnya dia nggak bayar, berarti si supplier ini yang akan bayarin ke perusahaan factoring. Kemudian transfer merupakan penjualan putus. Nah, itu karena dia merupakan penjualan putus, jadi si supplier yang di sini udah nggak mau tahu lagi si customer mau bayar ke dia atau enggak, apakah mau berhasil atau enggak, dia udah nggak mau tahu. Pokoknya ya udah gitu. Terserah ini gimana, pokoknya udah putus hubungan, udah nggak ada hubungannya. Tapi kalau yang sales with guarantee itu cuma merupakan pinjaman atau penjualan gagal gitu. Jadi makanya dia masih bertanggung jawab.
Nah, ini ada contoh soalnya. Crash Textile Inc. menjual piutang dagangnya yang bernilai 500.000 kepada Commercial Factors. Commercial Factors mengenakan biaya 3% atau fee-nya 3% dari total piutang dagang. Commercial Factors juga menahan 5% dari total piutang dagang untuk kemungkinan adanya sales discount, sales return, dan juga allowance. Nah, ini adalah jurnalnya. Ada perbedaannya yaitu yang dengan guarantee dan tanpa guarantee. Kita bahas dulu yang tanpa guarantee. Ini Crash Textile, ini berarti perusahaan factorsnya ya. Nah, kita menjual accounts receivable kita atau notes receivable kita sebanyak 500.000. Karena kita jual berarti di sini dia terima accounts receivable atau notes receivable 500.000. Kemudian karena itu kita menanggung due from factor. Nah, ini adalah yang ditahan ya, ditahan oleh si perusahaan factoring. Due from factor itu adalah yang ditahan oleh si factoring. Itu sebesar tadi berapa? 5% dari total piutang, maka 5% kali 500.000 itu 25.000. Dan kalau di sini dicatat due from customer 25.000 ya. Kemudian ada loss on sale of receivable karena kita membayar fee yang 3% tadi. 3% kali 500.000 jadi 15.000. Sedangkan di sini kita anggap sebagai revenue 15.000 dan sisanya kita bayar cash yaitu 460.000, maka di sini jadi terima uang 460.000. Ingat, jadi yang pertama kalau misalnya di sisi si Crash Textile atau sisi orang yang menjual, pertama-tama kita itu pasti harus menghapus AR kita. Yang kedua, pasti ada fee yang kita bayarin ke factors. Fee itu harus dicatat sebagai loss. Fee-nya dicatat sebagai loss, ingat ya. Karena loss pasti di debit. Kemudian, kalau misalnya ada uang yang ditahan atau di retain oleh si pembeli, maka kita harus mencatatnya sebagai due from factor ya, ini due from factor atau ini digolongkan sebagai receivable juga ya, ini juga digolongkan sebagai receivable. Kemudian kita jangan lupa karena kita menjual sesuatu maka kita harus mendapatkan uang. Begitu juga dengan perusahaan factoringnya. Perusahaan factoringnya itu berarti dia menerima AR karena dia membeli AR. Kemudian due to customers karena dia menahan uang customernya 25.000. Kemudian dia menganggap si 3% itu adalah sebagai keuntungan dia atau revenue dia, interest revenue 15.000. Dan tidak lupa karena dia membeli sesuatu maka dia akan mengeluarkan cash sebesar 460.000. Nah, sekarang bedanya dengan yang with guarantee itu apa, Miss? Bedanya itu hanya di bagian 2 yang paling bawah. 2 yang paling bawah ini adalah kalau misalnya tadi dia karena dia jual putus maka AR dia langsung hapus. Jadi dia udah gak peduli lagi. Tapi kalau misalnya yang with guarantee, dia anggap ini sebagai recourse liability. Ya, berarti AR di tempat dia itu masih ada. Dia masih berhubungan dengan customer dia. Gitu. Dan nanti kalau misalnya dia membayar ke commercial factors, maka dia akan menghapus si recourse liability-nya gitu. Karena hitungannya adalah dia yang berhutang sama si commercial factors. Nah, dan 3% tadi, kalau tadi dianggap sebagai loss karena benar-benar penjualan putus, kalau di sini hanya disebut sebagai finance charge atau expense biasa aja. Gitu. Nah, sedangkan di bagian commercial factors-nya itu dia nggak ada perbedaannya, semuanya sama. Jadi bedanya itu hanya di bagian ini. Kalau misalnya dia itu beneran jual putus, ya udah langsung aja hapusin AR-nya. Tapi kalau misalnya si with guarantee dia nggak hapusin AR-nya, tapi dia mau mencatat liability di sini dan juga fee 3%-nya dicatat sebagai finance charge. Karena dia itu jual putus di sini, maka dia langsung akuin loss. Ingat ya, teman-teman, jangan terbalik.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai secured borrowing. Ingat ya, tadi ada dua macam, yaitu sales of receivable dan yang kedua adalah secured borrowing, yang merupakan bagian dari transfer of receivable, yaitu menggunakan piutang sebagai jaminan dalam transaksi peminjaman. Nah, ini ada contoh soalnya. 1 Maret 2019, Meng Mills menjaminkan piutang dagangnya sebesar 700.000 kepada Sinobank untuk note sebesar 500.000. Sinobank mengenakan finance charge sebesar 1% dari AR dan bunga sebesar 12% pada notes. Meng Mills membayar secara bulanan ke bank seluruh cash yang diperoleh dari piutang dagang. Kita sekarang akan membahas jurnalnya. Jadi di sini ada Meng Mills dan di sini ada Sinobank, ya. Kita pertama akan mencatat transfer of accounts receivable dan issue dari note pada tanggal 1 Maret 2019. Kita lihat dulu dari sisi Sinobank. Dia menerbitkan notes, maka dia tulislah notes receivable sebanyak 500.000. Kemudian karena dia mendapatkan fee sebanyak 1% dari total AR. Total AR-nya adalah 700.000, maka 1%-nya itu adalah 7.000. Kemudian, maka cash yang dia keluarkan itu adalah 493.000, ya. Jadi 500.000 kurangi 7.000 dapat 493. Dia keluar uang, berarti si Meng Mills terima uang. Terima uang ada cash 493.000. Sinobank keluarin notes receivable, berarti Meng Mills terima notes payable. Notes payable-nya sebanyak 500.000 dan 7.000 yang ini dianggap sebagai interest expense, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke jurnal berikutnya, itu ketika si Meng Mills menerima pelunasan piutang dari customernya, ya. Yaitu 440.000 dikurang cash discount 6.000 dan juga dari sales return sebanyak 14.000. Makanya dia menghapus AR-nya itu sebesar 440.000 ditambah 14.000, ingat karena ada sales return-nya juga. Jadi dia menghapus AR itu sebanyak 454. Kemudian ada dia terima uang berapa, Miss? Nah, satu-satu dulu ya. Kita catat dulu nih, ada sales return and allowances 14.000, kemudian ada sales discount sebanyak 6.000. Nah, jadi ini ditotalin 14 tambah 6 itu 20.000. Nah, di sini ada 454 kurang 20.000. Berarti Meng Mills hanya menerima uang 434.000, ya. Kemudian dia membayar ini ke si Sinobank tanggal 1 April nih, uang yang dia terima dari customer plus dengan accrued interest, ya. Nah, interest expense-nya 5.000 dari mana, Miss? Ingat, dia utangnya udah sebulan ya, dari 1 Maret ke 1 April sebulan. 1 tahunnya 12%, berarti 500.000, dia utangnya 500.000 dikali dengan 12% dikali 1/12. Maka dapatlah interest expense sebanyak 5.000. Kemudian notes payable-nya dia bayar ini semua uang yang dia terima dari customer 434. Maka cash yang dia keluarkan totalnya adalah 439. Nah, karena dia keluar uang berarti dia terima uang 439. Karena di sini interest expense berarti dia akuin interest revenue sama dia sebanyak 5.000. Kemudian di sini karena dia membayar notes payable dia, berarti notes receivable dia harus dia kurangi sebanyak 434. Oke, lanjut ke jurnal berikutnya. Sekarang dia nerima lagi nih dari customer balance account 2.000. Nah, seluruh utangnya itu yang 700.000 tadi udah dibayar 454 gitu ya, udah dihapus 454. Seluruh sisanya itu dia mau lunasin. Tapi ingat nih, ada 2.000 yang di write off sebagai uncollectible. Berarti sisanya 700.000 kurang 454 itu adalah 246 ya. Jadi akhirnya sisanya 246.
Kemudian karena 2000-nya uncollectible, berarti kita hapus AFDA kita di debit sebanyak 2000 dan sisanya kita akui sebagai kita menerima cash sebanyak 244.000. Nah, teman-teman, habis itu di 1 Mei kita bayar lagi ke bank. Walaupun kita terima 244, tapi hutang kita di bank sudah tidak sebanyak itu. Ingat, kita hutang di bank hanya 500.000 dan kita udah bayar 4 dan kita udah bayar pokoknya itu adalah 434. Berarti sisanya di bank kita hanya berhutang sebanyak 66.000. Makanya interestnya juga harus disesuaikan, yaitu 66.000 dikali 12% dikali 1/12. Makanya ini interest expense-nya hanya 660. Dan cash yang kita keluarkan sebanyak 66.600. Cash di sini keluar, berarti di sini masuk. Kemudian ada interest expense di sini. Maka di sini jadi interest revenue. Dan karena di sini dia membayar hutang, maka di sini piutangnya juga dia hapus sebanyak 66.000. Oke teman-teman, jadi ini adalah summary-nya. Nah, ini dari transfer receivables itu ada pertanyaannya, apakah secara substansial seluruh resiko dan juga reward sudah ditransfer? Nah, yang pertama itu sudah kalau misalnya jenisnya sale, dan ini kalau butuh saya tambahin ini hanya untuk sale yang without guarantee ya, tanpa garansi. Jadi dia menghapus aset atau di-recognize aset. Jadi dia menghapus aset ya, dia hapus aset yang telah dia jual, yaitu AR-nya dia hapus. Kemudian dia mengakui adanya aset yang masuk dan juga mengakui adanya hutang liability ya. Kemudian dia juga mengakui adanya gain atau loss, tapi biasanya pasti loss sih di sini. Kemudian kalau misalnya dia itu tidak secara keseluruhan mentransfer segala resiko dan juga rewards, itu lebih cenderung ke secured borrowings. Jadi dia tidak menghapus aset, tapi dia mengakui adanya hutang dan juga dia merecordnya sebagai interest expense. Nah, kemudian teman-teman, ini yang terakhir, yaitu kita harus bisa menganalisa dari piutang. Ini ada contoh soalnya. Louis Vuitton di tahun 2015 mencatat adanya net sales sebesar 35,664 juta dolar. Kemudian ini adalah data beginning dan ending AR-nya 2,274 dan juga 2,521 juta. Nah, sekarang kita hitung AR turnover-nya. Rumusnya itu hanya net sales dibagi average trade receivable. Net ya, net itu berarti teman-teman harus kurangin dulu dengan AFDA. Jadi 35,664 dibagi 2274 ditambah 2521 dibagi 2 dulu. Kemudian baru dibagi dengan 35,664, itu ada 14,9 kali ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau cari dalam hari, itu berarti 365 hari dalam setahun dibagi 14,9. Nah, berarti bisa dikatakan rata-rata orang itu membayar piutang atau hutang mereka kepada Louis Vuitton itu dalam jangka waktu 24,5 hari. Ya, jadi turnovernya si Louis Vuitton itu rata-rata adalah 24,5 hari untuk piutang-piutangnya. Nah, ini bagus atau enggak sih, Miss? Nah, pada dasarnya semakin besar si AR turnover ini, maka semakin baik. Tetapi untuk menilai apakah ini sudah cukup baik atau apakah ini buruk, maka itu harus ada pembandingnya. Karena di sini tidak ada pembandingnya, maka saya tidak bisa bilang apakah ini baik atau buruk. Tapi bisa saya tegaskan bahwa semakin besar angka turnover di sini untuk AR turnover, maka itu semakin baik. Oke teman-teman, itu semua
tentang cash and receivables di part yang kedua. Sekarang sudah lengkap, ada part pertama, ada part kedua. Saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya ajarkan. Kita ketemu lagi minggu depan di topik yang baru. Terima kasih, bye-bye.